Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Januari 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini kita memperingati pesta pembaptisan Tuhan yang menandai akhir dari masa Natal. Pesta pembaptisan Tuhan ini semestinya kita peringati pada hari Minggu sesudah tanggal 6 Januari. Tetapi dikarenakan hari raya penampakan Tuhan tahun ini jatuh pada hari Minggu tanggal 8 Januari, maka pesta pembaptisan Tuhan kita selenggarakan di hari Senin 9 Januari hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan sesudah dibaptis Yesus melihat Roh Allah turun ke atasnya. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu, masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di tepi Sungai Yordan selalu menjadi pergunjingan dari masa ke masa, sampai sekarang pun masih. Apa iya Yesus mesti dibaptis oleh Yohanes dengan tujuan pertobatan, seperti yang diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea? "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Apa iya Yesus mesti bertobat? Dosa apakah yang telah diperbuat oleh Yesus sehingga ia mesti bertobat? Yohanes Pembaptis sendiri menjadi serba salah. Katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu, masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jawaban Yesus ini seharusnya dapat meredakan pergunjingan. Tentang mengapa Yesus adalah Tuhan mesti dibaptis oleh Yohanes yang adalah manusia, juga tentang apa iya Yesus mesti bertobat, dan seterusnya. Yang pertama, Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi." Artinya tak perlu lagilah dipersoalkan atau diperdebatkan, sebab semuanya itu adalah kehendak Allah. Yang namanya kehendak Allah, ia memang wajib untuk kita patuhi atau kita genapi. Terkait hal ini, sudah jelas apa yang menjadi kehendak Allah. Allah menghendaki agar putranya, Allah Putra, diutus untuk datang ke dunia dan menjadi manusia. Allah Putra tidak turun dari surga ke dunia ini, melainkan inkarnasi menjadi manusia. Allah Putra menjadi Yesus yang 100% manusia. Maka diperlukan rahim terbaik bagi janin Yesus. Dan setelah dilahirkan, dipersembahkan di bait Allah, disunat, dibaptis, serta mengalami pertumbuhan menuju dewasa, sama seperti manusia pada umumnya. Itu karena Yesus memang benar-benar manusia, bukan jadi-jadian. Maka jangan heran kalau Yesus bisa sedih. Misalnya ketika Lazarus meninggal dunia dan telah dibaringkan dalam kubur selama 4 hari, Yesus menjadi sedih
lalu menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35. Dan juga Yesus menangis dalam perjalanannya menuju Yerusalem untuk menggenapi kehendak Bapanya. Lukas 19 ayat 41. Sebagai manusia, Yesus juga bisa marah. Tercatat di dalam Injil Yesus memarahi Petrus misalnya, atau malah mengamuk dalam tanda petik tentunya ketika mendapati orang-orang berjualan di pelataran Bait Allah. Yesus juga dapat merasa lelah dan perlu beristirahat setelah seharian melayani orang banyak. Yesus juga merasa sedih dan takut ketika berdoa kepada Bapanya di Taman Getsemani. Kepada murid-muridnya Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Matius 26 ayat 38. Lalu Yesus pun memohon kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Maka dari itu, jangan lagilah kita mempersoalkan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal, sebab Yesus sendiri telah mengatakannya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, baiklah sekarang kita tidak lagi mempersoalkan tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes, sebab ada dua hal yang jauh lebih penting untuk kita maknai dari kedatangan Yesus dari Galilea menuju tepian Sungai Yordan untuk berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Makna penting yang pertama, ini kali pertama Yesus tampil di depan umum. Jati diri Yesus diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Tampilnya Yesus di depan umum ini menandai dimulai suatu babak baru yang kita sebut sebagai perjanjian baru, yakni perjanjian Allah dengan kita melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Makna penting yang kedua dan yang terpenting adalah kesaksian dari Allah sendiri tentang jati diri Yesus. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, bagi kita yang telah menerima sakramen baptis melalui pembaptisan Tuhan yang kita peringati hari ini, marilah kita segarkan baptisan kita sendiri. Baptisan yang telah mengubah kita menjadi manusia baru. Sama seperti yang dialami oleh Yesus, pembaptisan sebagai awal dari perjanjian baru. Melalui pembaptisan kita dikukuhkan menjadi anak Allah dan sekaligus menjadi warga kerajaan surga, serta diakui dalam persekutuan iman bersama segenap warga gereja lainnya. Kita ini adalah warga kerajaan surga, sekaligus warga gereja, sama seperti Yesus yang 100% Allah dan 100% adalah manusia. Marilah kita letakkan pelita iman kita di atas tiang dian, agar cahayanya memancar lebih jauh. Marilah kita tampil di lingkungan gereja, karena kita adalah bagian daripadanya. Marilah kita tampil di setiap kesempatan di luar lingkungan gereja, di hadapan umum, menyatakan iman kita sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Januari 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.